Om KTV sekarang sedang berbenah untuk menyiarkan dakwah-dakwah kepada semua umat. Dan ini adalah salah satu sarana dakwah yang luar biasa. Secerdas apapun, selihai apapun seorang ustadz menyampaikan, tanpa bantuan media seperti ini tidak akan sampai. Mari kita bersama-sama mendukung Om KTV menjadi sarana dakwah yang besar dan bermanfaat bagi umat ini. Insya Allah apa yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahil 'aqibatul umur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Pemirsa Om KTV dimanapun berada, semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada kita semuanya. Dalam kesempatan siang hari ini, kita tidak lupa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqouli alhamdulillah wa syukurulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman. Inilah satu modal yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih peluang apa itu syafaatnya, yaitu syafaat yang besar kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Om KTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita saksikan santri kami tadi ya membacakan surah yang ke-22, yaitu surah Al-Hajj ayat 40 dan 41.
Tentu pemirsa sudah bisa memahami ya bahwa bacaan tersebut adalah bacaan murattal ya, yang dibaca secara tartil begitu. Dalam kajian tafsir itu dijelaskan ada munasabah. Apa munasabah itu? Munasabah itu adalah hubungan antara ayat 40 dengan ayat sebelumnya, kemudian ayat 40 dan ayat setelahnya. Itu namanya munasabah. Nah, jadi ayat sebelumnya itu ayat 39, Allah memberitahu kepada kita tentang diinformasikan kepada Rasulullah. Ini adalah ayat-ayat yang awal ya, pertama-tama turun tentang diizinkannya untuk melaksanakan perang. Ya. Makanya ayat 39 Allah menyatakan yang artinya diizinkan bagi orang-orang yang diperangi. Ya. Jadi yang diperangi itu siapa? Kaum muslimin ketika itu di Mekah, ya kan? Kenapa? Karena mereka diperangi, karena mereka dizalimi, maka diizinkan untuk membalas. Jadi sifat perang ini kaum muslimin bukan memulai, tapi kaum muslimin mempertahankan dan membela diri. Terutama yang dijaga adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, dan Allah menyatakan bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya, dan itu Allah Maha Kuasa. Nah, kemudian lanjutan daripada ayat 40, makanya di situ kan alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, kan gitu ya. Maka di situ ada kata yaitu. Nah, makanya hubungannya. Nah, siapa yang diizinkan itu untuk memerangi mereka itu siapa? Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Mestinya ada alasannya, tapi ini tidak ada alasan yang benar. Kok mereka diusir? Kalau bahasa halusnya itu Rasulullah beserta sahabat itu hijrah. Tapi kasarannya sebenarnya Rasulullah dan para sahabat itu diusir dari kota Mekah ke kota Yasrib sekarang Madinah. Nah ini ya, perlu kita ketahui ya, kenapa Rasulullah itu diusir. Hanya Rasulullah itu menyampaikan, mengucapkan kalimah Rabbunallah, ya, mengucapkan Tuhan kami itu Allah, sembahan kami itu Allah, tidak ada ilah kecuali Allah. Hanya gara-gara itulah maka Rasulullah diusir. Maka kita harus siap-siap pemirsa. Jadi kalau kita mempertahankan kalimat tauhid, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, ya kan? Kemudian kita akan diancam, kita akan dikasih stempel teroris dan lain sebagainya, kita harus sabar, ya kan? Kita melihat sejarah gitu ya. Nah, maka Allah SWT menyatakan, kalau sekiranya ya Allah tidak menolak keganasan manusia satu sama manusia yang lain, ya, keganasan manusia itu apa? Menolak kebenaran, menghalang-halangi dakwah, berbuat baik tidak dikasih kesempatan, malah dikira memusuhi, malah dikira makar, ya gitu kan? Nah, makanya Allah menyatakan, kalau sekiranya Allah tidak menolak keganasan manusia satu dengan yang lainnya itu, niscaya Allah akan rontokkan, robohkan biara-biara Nasrani. Allah rontokkan gereja-gereja, Allah rontokkan tempat-tempat ibadah Yahudi, dan Allah rontokkan, jatuhkan masjid-masjid, tempat ibadah. Di mana di masjid itu, di sana banyak orang menyebut asma Allah, ya kan? Tapi ini kan falaula, ya kan? Falaula daf'ullah, ya kan? Kalau sekiranya Allah tidak menolak keganasan manusia itu. Tapi kan Allah menolak keganasan manusia untuk memusuhi Rasulullah dan para sahabat, ya kan? Siapa yang memusuhi ketika itu? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu yang lainnya, pokoknya selain Abu Bakar, ya kan? Abu-abu seperti itu sampai sekarang masih ada. Dan tetap akan memusuhi Muhammad. Makanya dengan ayat ini maka kita punya pegangan, ya kan? Dengan ayat ini berarti apa? Allah menolong kita, ya. Dan Allah akan senantiasa menolong selama hambanya itu menolong agama Allah. Maka dalam ayat yang lain surah Muhammad dikatakan intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong
dia, dan Allah akan menguatkan pijakannya, gitu ya. Nah gitu. Nah jadi Allah lah yang menolak keganasan manusia. Nah jadi sebenarnya manusia yang berbuat jahat, yang menjahati kaum muslimin, atau manusia yang tidak melakukan kesalahan kemudian dimusuhi, itu yang membantu, yang menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah menyatakan di penghujung ayat, sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha Perkasa. Menghadapi manusia, apalagi manusia, wong bangsa jin aja dilibas oleh Allah, ya kan? Makanya manusia itu nggak usah macam-macam lah sama Tuhan itu, ya kan? Apalagi manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa, la haula wala quwata illa billah, gitu ya. Ini 40 ya, ini 40. Jadi kemudian yang 41-nya Allah memberikan penekanan lagi bagi orang yang diusir tadi, lalu diberikan kedudukan, ya kan? Orang yang diusir tadi, Rasulullah dikasih kedudukan, para sahabat dikasih kedudukan. Nah, makanya yaitu orang-orang yang ketika Allah memberikan kedudukan kepada mereka, siapa? Dalam ayat ini adalah Rasulullah sebagai kepala negara. Rasulullah diangkat sebagai Amirul Mukminin. Rasulullah sebagai kepala negara, ya kan? Itu pejabat-pejabatnya. Kemudian sahabat-sahabat juga diangkat, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati, dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat ya. Nah, ketika Allah memberikan kedudukan kepada mereka, mereka itu apa yang dilakukan? Mendirikan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, 3 ini. Jadi pejabat Allah yang hakiki ini adalah pekerjaannya adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian menyuruh kepada orang, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Dan semua persoalan dikembalikannya kepada Allah. Tawakalnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, ya kan? Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada pemirsa AMKI TV yang terhormat, ya, bahwa ketika kita itu diberikan kesempatan oleh Allah menjadi pejabat apapun kita, apakah kepala keluarga, apakah ketua RT, apakah ketua RW, apakah ketua satpam, apakah ketua polisi, apakah ketua TNI, apakah ketua DPR, apakah ketua MPR, apakah ketua negara, apakah presiden, dan lain sebagainya. Pesan saya menurut ayat ini adalah lakukan 3 hal. 1, tegakkan sholat. 2, tunaikan zakat. 3, ajak-ajak kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Mungkar itu apa? Mungkar itu adalah perbuatan yang merusak dirinya dan orang lain. Itu merugikan dirinya dan merugikan juga orang lain. Nah, sekarang apabila itu tidak terlaksana gimana? Kalau tidak terjadi, ada sanksinya. Orang yang tidak mendirikan sholat itu nanti akibatnya akan terjadi merajalela. Apa itu? Kemungkaran. Kemungkaran, perbuatan keji dan mungkar itu akan merajalela. Kalau perbuatan ini merajalela di muka bumi, khususnya di negeri kita, maka yang terjadi adalah satu kehidupan yang akan dialami krisis. Mulai dari krisis moneter, krisis akhlak, krisis yang lainnya. Krisis kepemimpinan, krisis keteladanan. Kenapa? Karena ini adalah akibat buruk yang menimpa kepada seorang pemimpin yang apabila tidak melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Wong, seorang pemimpin melaksanakan sholat tapi tidak benar, itu aja dikecam di dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Apalagi sholatnya tidak betul, makanya harus ditegakkan sholat itu. Kemudian ditunaikan zakatnya. Apabila zakat tidak ditunaikan, tidak dilaksanakan, tidak diimplementasikan di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah kehidupannya itu apa? Krisis. Dan Allah akan mengadab, tidak diturunkannya hujan. Terjadi kemarau panjang dan lain sebagainya. Ini akibatnya. Kemudian apabila amar ma'ruf nahi mungkar tidak dilaksanakan, maka yang terjadi adalah kegoncangan demi kegoncangan. Kayak
idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu yang akan terjadi. Makanya kalau ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, jangan dihalang-halangi. Ya kan? Jangan dihalang. Oke, kalian belum mampu melakukannya, minimal janganlah menghalang-halangi. Nah, itu ya akibatnya ya. Pemirsa Amki TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.